Kita berada di dalam Minggu Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan Minggu Paskah. Kita mengucap syukur buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita melalui kebangkitan Yesus. This is a good news for you. This is a good news. Hari ini saya ingin mengajak dan mengundang seorang rekan pelayan Injil, Pastor Desi Asanti Mundung. Mari, Pastor Desi, silakan. Gimana kabar? Baik-baik? Puji Tuhan, baik-baik, Pastor. Pastor Desi adalah ketua bidang dari Care di GSJ Bethlehem yang membawahi Usher dan juga Hospitality. Nah, kira-kira hari ini ada kesaksian apa yang mau disampaikan? Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari satu keluarga jemaat GSJ Bethlehem yang mengalami COVID dan mereka mengalami mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mereka juga bagian dari pelayanan Usher. Ya, mereka suami istri. Mereka ada di Usher. Ya, kita akan saksikan kesaksiannya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto, pelayanan di Usher Gedung dan Parkir. Saya Yohana Amen, saya sebagai ketua live di Bukit Cimanggu City. Dan saya Kevin, anaknya Papa dan Mama. Bapak Ibu, pada awal Desember, kami sekeluarga mengalami COVID-19. Dimulai dari saya nih sebagai mamahnya. Nah, kemudian anak-anak dia tertular juga, Kevin dan Devin. Karena mereka deket-deketin mamanya terus, mamanya jarang sakit, jadi dia deketin, pegang-pegang, jadi tertular lah gitu ya. Nah, karena saat itu saya memang merasa demam. Pertamanya saya merasa demam, terus nggak lama saya batuk, pilek. Nah, kemudian anak-anak juga kena. Setelah anak-anak kena juga, suami saya nih yang paling terakhirnya kenanya nih dia. Nah, terus kami merasa panas gitu ya, kan nggak bisa makan juga nih kami berdua nih, yang nggak bisa makan kami berdua yang lebih parah gitu ya. Dan anak-anak sih nyaman-nyaman aja, makan gitu ya. Jadi mereka juga lebih cepet gitu, sedangkan kami karena kami makannya susah, kami demamnya lama turunnya gitu. Lama turun, apalagi suami saya nggak bisa makan sama sekali, dia sampai cuma bisanya minum madu, terus minum Pocari Sweat gitu ya, paling diisinya itu sama biskuit Regal paling. Kalau saya sih saya usahain untuk tetap bisa makan, karena saya pikir kan yang jadi mamanya harus kuat nih biar bisa mengurus yang lain-lainnya gitu. Ya, kalau dari kami, dari anak-anak tentunya kami juga merasa sangat sempat merasa kalut juga ya melihat papa mama kami sakit, terutama waktu itu karena mama yang pertama, dan kami bisa melihat mama sempat mengalami sesak napas ya. Memang waktu itu karena kami konsultasi juga dengan dokter, jadi di awal-awal memang belum ketahuan COVID-19, kami masih merawat mama gitu, dan waktu itu ketika mulai sesak napas barulah kami mulai cukup was-was, dan waktu satu persatu ya saya dan kemudian adik saya demam, kami yakin itu COVID-19 dan akhirnya kami tes dan positif gitu. Akhirnya juga papa juga ternyata kena ya, memang karena kan udah terlambat juga taunya. Dan akhirnya kami semua kena, dan puji Tuhan saya dan adik saya mungkin karena memang usianya masih muda juga, memang lebih sehat, kami tidak punya gejala yang berat. Tapi karena kami bisa melihat mama, melihat papa, itu kami juga cukup khawatir waktu itu ya. Tapi memang puji Tuhan juga, sekali lagi mama yang kena duluan, waktu ketika tahu anak-anaknya positif, justru saya percaya itu benar-benar kekuatan dari Roh Kudus, benar-benar mama recover dengan sangat cepat gitu. Tanpa ada perawatan yang khusus, karena waktu itu padahal sempat sesak napas, dan ketika tahu anak-anak yang positif benar-benar dengan cepat di recover dan kembali mengurus rumah tangga ya, karena waktu itu kami juga berempat akhirnya isolasi mandiri. Dan papa memang waktu itu pada keadaan kondisi yang lumayan berat juga, karena terutama karena nggak mau makan tadi, kemudian mungkin lemas ya, kemudian juga hilang indera penciuman, jadi makan nggak nafsu juga, dan jadinya ada penyakit-penyakit lain lah yang timbul ya, mah, kemudian pilek juga, flu juga, batuk dan lain-lain. Dan waktu itu ya kami sebagai anak-anak sempat khawatir ya. Saya juga sempat menyetir papa saya ke ICU, walaupun waktu itu menurut dokter masih baik-baik aja untuk kami isolasi mandiri, tapi kami semua sempat takut begitu ya, terutama kalau untuk papa gitu ya. Ya, waktu pertama-tama kami akhirnya ketahuan semua positif COVID-19 dan memilih isolasi mandiri. Sebetulnya kami juga waktu itu cukup takut untuk memberitahukan kepada orang lain kalau kami waktu itu menderita COVID-19, apalagi sekeluarga. Dan karena kami juga baca-baca berita yang kurang menyenangkan ya, yang diterima oleh perlakuan yang diterima oleh para penderita COVID-19.
Namun akhirnya setelah terutama saya dan adik saya konsultasi dengan dokter di tempat kami bekerja, memang kami diharuskan untuk lapor ke puskesmas atau satgas COVID-19 setempat. Nah, waktu kami lapor, memang ternyata responnya di luar dugaan kami ya. Ternyata mereka sangat support, sangat membantu dan memfasilitasi kami dalam isolasi mandiri. Jadi dari puskesmas, mereka memberikan saran bagaimana cara isolasi mandiri di dalam keluarga, tidur harus terpisah, dan lain-lain, atau praktek-praktek sehat lainnya harus dilakukan. Kemudian juga dari RT setempat memfasilitasi kami untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, mengirim makanan, dan lain-lain. Dan juga banyak sebetulnya tetangga-tetangga kami juga turut serta ya, membantu kami waktu selama kami dalam masa-masa isolasi mandiri. Dan akhirnya kami juga memberitahukan buat ke keluarga kami, keluarga besar, teman-teman, rekan-rekan pelayanan, dan waktu itu memang luar biasa sekali support yang kami terima ya. Nggak cuma makanan dan vitamin, tapi juga doa-doa yang kami boleh terima dan cerita-cerita mereka yang sebetulnya dulunya sudah pernah melalui COVID-19, dan itu sangat menguatkan sekali buat kami. Kami bisa merasakan sekali dukungan, dan cerita-cerita itu maupun doa itu juga menguatkan kami kalau dalam waktu 2-3 minggu kami berangsur-angsur akan pulih dan bisa sehat kembali. Benar. Kami juga bersyukur kami mempunyai teman-teman yang baik, yang bisa bersama-sama dengan kami juga, dari khususnya dari live kami juga, terus dari gembala wilayah juga. Waktu saya telepon, saya kena gitu ya, mereka juga mendukung kami, mendoakan kami juga, teman-teman di pelayanan juga, pada hamba-hamba Tuhan yang udah berdoa bagi kami. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, ini mungkin semua seizin dari Yang Maha Kuasa, kami dicobai untuk menderita COVID ini. Tapi kami juga percaya semua ini karena kekuatan yang besar dari Tuhan, kami juga disembuhkan kembali, mana kami dapat bekerja kembali, kehidup normal kembali. Semua ini karena kebesaran nama Tuhan. Kami memuji dan memuliakan semua ini Tuhan, kebesaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman saat ini kena COVID-19, jangan takut untuk reach out, karena kita saudara dalam persekutuan dalam GSJA Bethlehem, maupun mungkin teman-teman yang lain atau saudara-saudara lain, justru kita akan saling membantu dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Justru kasih Tuhan, kasih persekutuan kita muncul atau timbul ya, tampak dalam bentuk dukungan kita satu sama lain sebagai saudara seiman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu kami melewati masa-masa sulit kami dalam isolasi mandiri, dan juga tentunya membantu kami dalam masa pemulihan. Inilah cerita dari keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah kesaksian yang tentu saja sudah memberkati kita semua ya, Pastor Desi. Dan gimana kira-kira ada tanggapan dari kesaksian tersebut? Ya, kesaksian yang pasti memberkati kita semuanya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, pasti selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, itu powerful statement ya. Jadi kita akan sama-sama tetap bisa mengucap syukur, tetap berdoa, dan bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana dengan ibadah besok persiapannya? Ya, besok kita akan sama-sama merayakan hari kemenangan buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena besok adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Jangan lupa ibadah online GSJA Bethlehem jam 9 pagi. Jangan sampai terlewati. Ya, pasti besok akan menjadi satu ibadah yang sangat luar biasa. Di akhir dari This is a Good News for You buat hari ini, saya ingin tetap mengingatkan kepada saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan saudara, dan hindari banyaknya kerumunan. Karena Tuhan juga mau kita tetap sehat. Sampai ketemu di dalam This is a Good News for You di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. In His ministry, Pastor Arif Multi Ardania.